Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana negara kecil yang dikenal sebagai salah satu tempat paling bahagia di dunia, tempat kelahiran Lego dan Hans Christian Andersen, bisa punya sejarah yang begitu panjang dan kaya? Hari ini, kita akan menjelajahi perjalanan epik Denmark. Dari era Viking yang ganas hingga menjadi negara kesejahteraan modern yang kita kenal sekarang. Siap-siap, karena ini bukan dongeng biasa. Sejarah Denmark sebagai sebuah kerajaan bersatu dimulai sekitar abad ke-10, menjadikannya salah satu monarki tertua di dunia yang masih bertahan. Zaman Viking, dari sekitar tahun 800 hingga 1050 Masehi, adalah periode yang paling ikonik. Para pelaut dan pejuang Denmark yang dikenal sebagai Viking tidak hanya menjarah, tetapi juga berdagang dan mendirikan pemukiman di berbagai wilayah Eropa, dari Inggris hingga Rusia. Raja-raja besar seperti Goim the Old dan putranya Harald Bluetooth, yang namanya kini kita kenal dari teknologi nirkabel, berhasil menyatukan suku-suku Denmark dan memperkenalkan agama Kristen ke wilayah tersebut. Batu Jelling yang terkenal itu adalah akta kelahiran Denmark, bukti fisik penyatuan kerajaan ini. Setelah era Viking berakhir, Denmark memasuki abad pertengahan dengan penuh gejolak. Salah satu momen puncaknya adalah pembentukan Uni Kalmar pada tahun 1397 di bawah pimpinan Ratu Margaret I. Uni ini menyatukan kerajaan Denmark, Norwegia, dan Swedia di bawah satu mahkota. Selama lebih dari satu abad, Denmark menjadi kekuatan dominan di Skandinavia. Namun, persaingan internal, terutama dengan Swedia, terus-menerus terjadi. Akhirnya, pada tahun 1523, Swedia berhasil melepaskan diri, menandai awal dari persaingan panjang antara kedua negara Nordik ini. Abad ke-16 dan ke-17 membawa Denmark ke era reformasi dan peperangan. Reformasi Protestan mengubah lanskap keagamaan negara secara total. Secara politik, Denmark terlibat dalam serangkaian perang dengan Swedia yang menguras sumber daya dan menyebabkan kehilangan banyak wilayah. Meskipun mengalami kemunduran, Denmark juga sempat membangun kerajaan kolonial kecil dengan pos-pos perdagangan di India, Afrika, dan Karibia. Memasuki abad ke-19, Denmark menghadapi tantangan besar. Dalam Perang Napoleon, Denmark berpihak pada Prancis dan akhirnya harus menyerahkan Norwegia kepada Swedia pada tahun 1814. Ini adalah pukulan telak bagi kebanggaan nasional. Namun, dari kekalahan inilah lahir gerakan nasionalisme dan liberalisme yang kuat. Puncaknya adalah pada tahun 1849, ketika Denmark secara damai beralih dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional dengan penandatanganan konstitusi pertama. Ini meletakkan dasar bagi sistem demokrasi modern Denmark. Abad ke-20 adalah masa transformasi besar. Denmark berhasil mempertahankan netralitasnya selama Perang Dunia Pertama, tetapi tidak bisa menghindar dari pendudukan Jerman pada Perang Dunia Kedua. Pengalaman pahit ini memperkuat komitmen Denmark terhadap kerjasama internasional yang mendorongnya menjadi salah satu anggota pendiri NATO dan PBB. Di dalam negeri, setelah perang, Denmark fokus membangun negara kesejahteraan atau welfare state. Model Nordik yang terkenal ini menekankan pada pajak yang tinggi untuk mendanai layanan publik yang berkualitas, seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, dan jaring pengaman sosial yang kuat. Dan tibalah kita di Denmark modern, sebuah negara yang secara konsisten berada di puncak daftar negara paling bahagia, paling tidak korup, dan dengan kualitas hidup terbaik di dunia. Dari pejuang Viking yang ditakuti menjadi kerajaan yang mendominasi Skandinavia hingga menjadi pionir negara kesejahteraan yang inovatif. Sejarah Denmark adalah bukti nyata kemampuan sebuah bangsa untuk beradaptasi, berevolusi, dan membangun masa depan yang lebih baik dari masa lalunya yang penuh warna. Jadi, begitulah perjalanan singkat Denmark dari masa ke masa. Sangat menarik bukan? Sejarah mana yang paling
membuat kalian terkesan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.